cari namanya tree cutout, CU cutout ya. Ya misalnya kamu cari tree cutout, nah oke. Nah pilih aja salah satu, terus habis itu kamu save. Nggak harus PNG nggak apa-apa, Kak? Nggak harus apapun bisa harusnya, harusnya apapun bisa. Nanti kita belajar cara bersihinnya juga. Jadi kamu nggak tergantung harus dapat PNG atau enggak. Ya itu kamu buka aja itu yang mana. Misalkan ini. Ya oke, ini mungkin PNG mungkin. Save image as. Ntar Nah, Kak, aku bikin aja deh. ya bikin. Eh, Oke. oh ini ding. Nah, terus ini kita file open lagi itu si tree-nya, kita lihat dia udah kepotong apa belum. Nah, oke. Nah, ini coba sekarang si tree ini coba ya, bentar ya. Jadi ini kamu pegang, kamu klik and drag, kamu masukin ke sini coba. Itu layer itu kamu masukin ke ini kan small Acer tree kan di sini. Ya, coba masukin situ. Ya. Ini ya, Kak. Ya, di sini aja. Kamu masukin di sininya. Jadi nggak usah dimasukin ke sini lagi. Dimasukin ke dalam layernya. Ya. Gini, Kak. Oh, nggak dibawain ya? Nggak di sini. Masukinnya di sini. Jangan di layer Oh, aja. Nah, di situ. langsung. Nah, Oh, itu langsung langsung. masuk. Ya. Nah, terus kalau mau pindah-pindahin itu pakai V, Move Tool. Ini toolnya yang di sini nih. Nah gitu. Bisa dikecil gedein, Kak. Bisa. Gede kecilinnya pakai Ctrl T. Command T kali ya. Ctrl plus T. Iya, komen Ya, aku. ya. Betul, kayak gitu. Nah, itu kalau gede kecilinnya kamu mau proporsional, itu ada yang bisa dikunci. Kalau nggak salah ini nih. Ini dikunci nggak ya? Tapi kalau nggak dikunci, dia bisa dipenyetin, jadi kayak dicebolin atau dianuin gitu. Nah ini maintain aspek rasionya memang sebaiknya dia nyala. Tapi ada kasus khusus yang kita nggak mau maintain aspek rasionya. Nah misalnya kita butuh dia dipenyetin atau gimana gitu, nih kamu coba aja nih. Ini kamu bisa tarik lagi di sininya, ini bisa lebih ditarik-tarik secara tidak proporsional. Iya. Ya, bisa gitu, bisa gitu. Jadi untuk varian pohon yang lebih ini misalnya. Nah, ini tapi kalau kamu habis tarik-tarik itu, kamu maintain lagi aspek rasionya, dia balik lagi ke rasio awal. Misal kamu panjangin gitu, harusnya dia balik lagi ke rasio awal. Nah, ini kamu Itu udah di matiin dulu coba, matiin dulu, terus ini kamu penyetin dulu. Misalnya gini, jadiin kecil gitu. Nah, gitu, gini. terus habis itu ininya kamu nyalain lagi. Klik. Oh, dia nggak balik ya. Oh, yang versi ini nggak balik berarti. Harusnya Oh, dibalik. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, kayak gitu. Terus habis itu kontrol, kalau udah selesai kontrol T-nya, coba dibikin yang proporsinya bagus saja misalnya. Maintain aspek rasionya di itu dulu, dimatiin dulu. Ya. Nah, segitu misalnya. Ya. Oke. Nah, terus kalau udah selesai di enter aja. Nah, kalau udah selesai nih kamu perhatiin. Jadi di sini ada layer 2, di sini ada layer 1. Layer 1 yang gambar ini kan. Layer 2 yang gambar kita ini. Terus si layer 2 ini ada namanya opacity. Opacity ini buat transparannya bisa dimainin juga. Ini nih, opacity di sini. Itu ada slidernya di sebelah kanannya. Jadi nah itu ada slidernya, kamu bisa, nah bisa lebih.
nyaman mungkin ngaturnya. Oke. Nah, slidernya ini kita biasa pakai buat bikin bayangan. Jadi ini aku ajarin cara bikin bayangan ya. Kalau di perspektif tuh kadang kita menghias pohon ini kita perlu bayangan. Nah, bayangan itu cara bikinnya gini. Ini sekarang layer 2 ini, yang pohon ini kamu agak geser ke tengah. Pakai move tool aja, geser ke tengah gambar. Atau boleh cari gambar lain nggak? Ininya jangan gambar ini. Oh, oke. Apa, Gambar Kak? yang Gambar. gambar apa deh yang lain. Oh, berarti yang layer 1 dihapus. Nggak usah, nggak apa-apa. Atau kalau nggak usah, nggak apa-apa. Ini biasa kayak gini aja, tetap nggak apa-apa. Nggak usah cari gambar lain. Ini untuk cerita aja, cerita aja. Ini kamu geser ke tengah biar bawah pohonnya ini kelihatan. Nah, oke. Ke tengah aja, tengah sini. Dah, situ. Kak, kayak ini deh, coba pakai model gitu ya. Kayak misalkan ini gitu. Boleh, boleh. Kalau ortogonal sih nggak terlalu ini juga. Oh, section deh. Kalau di section juga bayangannya nggak terlalu kelihatan. Bayangan yang aku maksud sebenarnya lebih seperti ini sih. Jadi kalau misalnya, atau kalau nggak, ini soalnya antara gambar sama ininya nggak nyambung. Gambar sama Oh, materinya nggak nyambung, jadi it's okay. Jadi ini aku cerita aja nih. Si layer 2 ini, kamu bisa copy. Nah, misalnya ini kamu tarik ke bawah sini, sebentar. Ini yang copy layer mana ya? Jadi di situ ada yang namanya new layer. Itu kali ya. Ada yang no layer sama delete layer. oh, Nah, ini yang layer layer. 2-nya kamu drag ke situ. Jadi layer 3 ini kamu buang ke tempat sampah. Oh, kalau di drag? Itu tadi ke double klik tadi. Buang ke sini nih, buang ke tempat sampah. Ya. Nah, terus yang itu layer 2-nya kamu taruh ke sebelahnya. Ya. Nah, jadi kan sekarang ada dua layer nih. Layer 2 dan layer 2 copy. Nah, si layer 2 copy ini aku mau bikin dia semuanya warna hitam. Nah, itu caranya kita di layer 2 copy ini kita pencet kontrol sambil diklik. Bisa nggak? Klik Kontrol sambil diklik. komen ya, komen. Ya, Nah, harusnya yang gitu. terjadi adalah dia milih semuanya. Tapi kalau enggak berarti eh, kita pakai ini one. Sorry. Ya, ini kita matiin dulu Buat aja. Ini nih matanya dua ini kita matiin dulu. Itu kita matiin. Nah, jadi yang kita lihat cuma ini doang. Nah, terus sekarang kita pakai apa ya berarti ya kalau ini ya. Cara select all yang ada di sini gimana ya? kalau nggak salah tuh Pakai komen A ya. Coba. komen A. Oh enggak. Benar nggak? Kalau komen A yang kepilih ini semua. Kontrol A. Aku maunya kepilih cuma bagian ininya doang. Bagian pohonnya aja, Kak. Iya, bagian pohonnya doang. Jadi Kalau di kakak apa? Komen I. kontrol sambil ngeklik ini harusnya. Jadi dia hanya Kontrol memilih, ininya. dia hanya memilih si ininya doang. Oh, tadi aku belum klik ininya sih, Kak. Bentar. Ini nge-escape ya, Kak, kalau kayak gini. Kontrol D, harusnya Command D untuk deselect. Nah, oke. Nah, coba sekarang ini aja. Ya, oke, oke aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu pakai Magic Wand aja, W. W. Oke, kamu aktif di layer 2 ya. Udah ya. Oke, aktif di layer 2. Oh, enggak. Cara gampangnya gini aja. Ini layer 2, brightness-nya kita turunin sampai hitam banget. Gitu aja. Jadi ini kita double klik yang tadi itu bener kamu. Double klik di layer 2 kopinya. Sampai keluar tadi propertiesnya kayak tadi itu. Nah, oke. Nah, di situ
itu Inner shadow. oh nggak usah, cancel aja, cancel. Ini lain lagi ceritanya nanti. Itu kalau inner shadow itu bisa, jadi dia bisa dikasih bayangan yang langsung itu bisa juga sih, dikasih dikasih drop shadow itu bisa juga. Jadi ini buat cerita aja nih. Kalau tadi aku maksudnya adalah si ini akan kujadikan bayangannya si layer 2 copy ini akan kujadikan bayangannya layer 2. Tapi kalau kamu mau bahas loncat dulu ke materi berikutnya bisa juga. Jadi misalnya kamu masukin pohonnya yang tampak atas itu, kan kalau dari atas kayak gitu bentuknya. Itu langsung dikasih shadow bisa, di double klik yang ini. Nah oke. Nah itu bisa drop shadow. Drop shadow mana ya drop shadow? Nah oke. Nah ini kamu geser ke kanan biar kelihatan. Oke. Nah drop shadow itu ini ada nih opacity-nya, ada noise-nya, ada distance, ada spread, ada size. Ini kamu mainin. Distance-nya kamu bisa nah, misalnya segitu, spread-nya coba digeser ke tengah aja semua. Nah, terus ini ada arah cahayanya nih. Arah cahayanya biasanya agak miring dikit. Gitu, Kak. Ya, gitu. Nah, itu distance-nya bisa dimainin. Size-nya juga bisa dimainin. Terus, ya, kurang lebih begitulah. Gitu. Ini kalau yang bikin anu ya, apa pohon yang langsung dari tampak atas tuh kamu bisa langsung giniin pakai drop shadow. Terus ini Oh, opacity-nya kamu bisa bikin lebih hitam juga. Ini kan 35%. Opacity-nya kalau di section mah nggak drop shadow ya, Kak? kenapa? Kalau section mah nggak ada shadow ya? Nggak ada. Kalau Ini cuma untuk denah. uh, Ini untuk denah. Nah, bisa digituin tuh. oke. Oke. Nah, ini kita tadi ngobrolin lompat materinya sedikit. Ini kita ke drop shadow. Oke. Jadi bisa diginiin. Jadi ada fasilitas dari si Photoshop untuk langsung bikin shadow. Tapi ya ini kalau udah oke, kita bisa oke aja. Tapi kalau misalnya oke, misalnya di oke gitu. Nah, terus kalau misalnya mau nanti si efek ini kita bisa matikan juga. Jadi kita double klik lagi di situ. Di ini nih, sorry. Agak telat. Di mana ini ya, Kak, layer 2 kopinya. Di tulisan efeknya. Nah, itu terus centangnya kamu matiin. Kalau misalnya mau matiin drop shadow-nya. Ya, aja balik normal lagi. Terus kalau udah di oke. Nah, yang tadi aku mau ngobrol adalah kita memanfaatkan Ctrl T sama ini yang dihitemin. Jadi caranya gini. Ini eh, si layer 2 copy ini kita mau turunin dia punya anu. Jadi masuknya ke sini, image, kita nanti cari brightness contrast. Image. Adjustment, sorry, adjustment. Brightness contrast. Oke. Nah, itu si brightness-nya kamu turunin sampai dia jadi benar-benar hitam semua. Ini kalau udah kita oke lagi, kita oke. Nah, terus diulang lagi. Kamu image brightness-nya turunin lagi. Kadang perlu beberapa kali. Tapi kalau kelihatannya udah cukup hitam ya udah. Seperti itu. Ini hitam. Nah, terus kamu bisa lakukan Ctrl T. Ctrl T. Nah, terus si ini kamu tarik dia sampai di sini. Jadi nanti bentuknya jajaran genjang. Ini, Kak. Nggak bisa ke situ ya. Ininya dimatiin. Nah, kontrol. Oh, sorry. Di undo dulu. Kontrol Z. Kontrol Z. Kontrol Z. Kontrol T-nya sambil pencet kontrol. Jadi ini Oke. biar non uniform sambil pencet komen. Jadi waktu nariknya sambil pencet komen.
Jadi tujuannya supaya kotaknya jadi jajaran genjang. Nah, gitu. Udah. Terus enter. Nah, terus kalau udah ini bisa dikeluarin lagi yang layer 2. Wow, keren banget. Gitu kurang lebihnya. Nah, ini si item ini kadang juga nanti kita perlu opacity-nya kita mainin gitu. Supaya misalnya di sini ada rumput, itu rumputnya masih kelihatan semu-semu hijau gitu. Nah, ini basic ngasih bayangan seperti ini. Ini cari ngasih bayangan dasar. Nah, untuk yang kasus-kasus tertentu, si bayangan ini kita nggak perlu bikin. Kita bisa manfaatkan yang tadi itu. Jadi misalnya yang tadi kan langsung gitu. Tapi kalau drop shadow itu dia terbatas. Dia cuma bisanya bikin bendanya sama, terus ada jaraknya gitu. Ini misalnya jaraknya berapa, arah itunya dari mana, mataharinya, ya dia bikin duplikatnya persis itu. Terus ininya dia warnanya hitam, terus bisa diatur anunya. Kalau yang tadi ya drop shadow itu ya. Nah, hal yang sama kita bisa juga untuk ganti material. Jadi misalnya kita hasil renderan kita tuh kalau dari landscape kan misalnya bawahnya sini masih polos, mau dikasih rumput-rumput gitu misalnya. Nah, kita bisa coba nih sekarang kamu browsing cari texture grass di Safari atau apa. Nah, oke, pilih aja salah satu, misal yang paling kiri itu. Ini. Ya, boleh. Terus save as, ya. Nah, sekarang kita file open si tadi, grass-nya. Oke. Nah, si grass ini sekarang kita masukin lagi, caranya sama kayak tadi. Masukin ke situ, ya, masukin ke situ. Oke. Nah, ini kita Ctrl T. Ctrl T. Nah, cuman sekarang kita bikin supaya kesannya dia 3D, itu kita bikin dia jajaran genjangnya gini, ada titik hilangnya. Jadi ke sini, terus ke sini, sama ke sini. Gitu kurang lebih. Ini kamu bisa scroll out untuk terus pakai kontrol sambil mencet kontrol. Nah, oke. Zoom in, zoom out bisa ya. Oke. Nah, caranya adalah yang dipegang bukan ini, bukan yang tengah, tapi yang dipegang ini pinggirnya. Sambil mencet Iya, kontrol itu yang dipegang bukan yang ujung ini, ujung pinggir kiri bawah. Nah, itu sambil pencet kontrol supaya dia jadi jajaran genjang. Nah, kurang lebih begitu. Oke, misal kayak gitu ya. segitu, itu segitu. Oke. Nah, yang ini ya mungkin segini aja. Ini kamu tarik aja. Yang atas, yang atas. Ya. Nah, segitu. Oke. Nah, itu segitu. Ini kalau mau dinaikin ke atas juga boleh, biar lebih. Yang bagian ini bawah. Ya, itu naikin aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Ini. Nah, kurang lebih gitu. Terus kalau udah di enter. Nah, ini kalau kamu perhatiin, dia kan nutupin dia. Nah, layer ini dia nentuin dia siapa yang di atas, siapa yang kelihatan duluan. Jadi kalau kasus ini, tanahnya pingin di bawah, kita harus rubah urutan layernya dia ke bawah. Gitu. Gini, Kak. Iya, jadi kelihatan kan? Kurang lebih begitu. Nah, hal yang sama yang sering dimasukin juga adalah langit. Coba cari sky di apa ya? Sky aja, sky foto. Sky. Nah, udah masukin. Pilih yang banyak pilih yang banyak itunya aja tuh, yang banyak apa? Ini Awan. atas banyak kawannya.
Yang ini aja nih, yang kedua nih. Yang kedua aja nih. Ya udah, langsung tuh klik kanan save as image. Lagi. Sama, cemplungin. Oke. Nah, ini sekali lagi kalau kurang kerasa perspektifnya, biasanya sih foto awan udah cukup perspektif. Tapi kalau sekali lagi kalau kurang kerasa, kamu bisa kontrol T biar lebih dramatis aja. Kamu tarik-tarik itunya. Ini yang mana ya? Ini. Ya, itu situ aja. Bawah aja sampai bablas, sampai lewat dari itunya. Ini Kak. Enggak, sini bener. Sampai batas sini aja. Nah, Sampai lewat. ya situ boleh. Kebalik, ininya gini, jajaran genjangnya. Gimana Ya. Kak? Enggak, sorry. Jajaran genjangnya gini. Ya gitu kurang lebih. Ginilah. Nah, itu. Ini nih turunin lagi. Biar kelihatan lebih banyak aja. Gini Kak. Ya gitu. Oke, nah kurang lebih begitu. Terus sekali lagi di enter. Enter. Nah, ini biasanya si layer 4 ini dia posisinya di bawahnya anu, di bawahnya itu apa sih? Ini bebas ini. Layer 3 sama 4 bebas, cuman biasanya begitu. Nah, ini caranya. Terus berikutnya kita bisa ngasih orang juga, people, cut out. Tapi basicnya sama, kayak ngasih si pohon itu. Gimana Kak? Ya itu, kita cemplungin, terus kasih bayangan. Ini kan dia dikasih bayangan nih. Ini kasih bayangan nih. Cara ngasih bayangannya kayak tadi itu. Ya, save image as. Sekarang enak nih, dapatnya udah potongan. Dulu tuh kita mesti mesti potongin sendiri satu-satu. Nah, ini kayaknya kita harus potong sendiri. Bagus. Ini buat latihan. Nah, ini kalau udah banyak yang nggak perlu kamu buangin aja nih. Blue sky buangin, large apa yang nggak perlu kamu buangin. Nah, biar nggak. Oke, ya udah, ini dimasukin lagi. Gitu. Oh, dimasukin. Hmm. Oke, nah, sip. Nah, ini contoh yang kita harus buang nih putihnya. Nah, ini bagus nih. Ini jadi kita ada latihan. Nah, ini kan sekarang kan layer 5 ya. Kita geser dulu dia ke bawah, terus kita bisa zoom. Apanya Kak? Fotonya. Ini ya, kan orang kan pakai move tool tuh, V, move tool. Nah, Control D dulu, Control D, Control D. Oke. Ini maksudnya foto ini kamu geser ke sini dulu. Kan orangnya kan nggak melayang. Nah, oke. Nah, sekalian kamu tahu dia posisinya di mana. Nah, oke. Nah, ini berarti dia posisinya harus di paling atas, si layer 5 ini. Gini Kak. Ya, itu. Terus kita zoom, dia lebih dekat. Scroll atau apa ya, zoom. Nah, oke. Nah, oke. Nah, sekarang untuk ngilangin putihnya itu kita pakai magic wand. Tapi magic wand-nya W, magic wand itu W, ya, klik. Tapi pas lagi perintah magic wand, kita klik kanan, kita pilih color range. Klik kanan, bisa nggak? Itu Nah, mana? itu keluar tuh tulisannya, color range. Yes. Nah, terus sekarang kita pilih yang bagian putihnya aja. Gimana Diklik, Kak? diklik di situ ya di gambarnya. Klik bagian putihnya. Oke. Nah, dia akan milih putihnya doang.
Kalau udah di oke. Nah, ini kan sekarang dia kepilih putihnya aja. Terus kita Mm-mm. delete atau apa backspace mungkin ya. Wow. Nah, kalau udah Control D lagi, Command D. Kalau banget, aku biasanya pakai ini Kak, Lasso tuh aku satu-satu gitu. Oh ya, ini pakai Magic Wand atau Color Range, ya oke, lebih bisa membantu juga. Tapi kalau emang mau benar-benar akurat, bener kamu pakai Lasso Tool atau pakai Eraser. Jadi benar-benar di eraser, karena kalau pakai ini juga sebenarnya kamu zoom sampai deket banget dia nggak bersih. Ini perhatiin nih. Nih masih ada sisa-sisanya. Ini masih ada putih-putihnya. Sebenarnya dia nggak bersih-bersih banget. Cuman kalau buat hiasan kayak gini kan dilihat dari jarak segitu kan ya oke lah segitu. Mm-mm. Nah si layer 5 ini kamu bisa copy lagi. Copy, terus brightness-nya turunin kayak tadi sampai jadi hitam. Tadi di image. Image ya, brightness kontrasnya kamu bisa turunin lagi. Nah, sampai benar-benar jadi hitam berulang-ulang, kadang harus berulang-ulang. Image, kontrasnya turunin juga. Kontrasnya turunin juga, brightness-nya turunin juga. Udah Oh, mentok. nggak bisa ya mentok ya. Heeh. Hmm, oke. Harusnya tuh ada caranya. Oh, Eh, gini. feel color Ntar, gitu. ntar, ntar. Pakai Magic Wand lagi kayak tadi. Nah, terus kamu klik di luarnya dia. Di luar. Ya, di luarnya benda itu. Oke, nah ini kan dia milih selain benda itu kan. Nah, ini kamu sekarang invert selection. Control Shift I. Control Ini Shift I itu apa ya? Invert selection oh, itu invert ya. ini sekarang kita mau invert selection. Jadi gini loh. Tujuannya adalah gini. Ini aku cerita dulu ya. Misal aku mau milih bola ini, tapi bola ini tuh warna-warni. Kalau pakai Magic Wand kan aku bisanya milih di luar supaya yang kepilih yang luarnya ini. Nah, terus Mm-mm. habis itu aku mau inverse selection. Harusnya tuh bisa dikontrol, diklik sambil ngeklik di sininya. Terus yang kepilih cuma ininya doang. Tapi tadi kan nggak ketemu kita. Kalau mau milih semua benda yang ada di layer itu. Nah, jadi caranya adalah kita pilih yang luarnya, habis itu terus di inverse. Invert selection itu caranya Control Shift I. Mungkin Command I. Shift ada nggak? Kalau kalau Shift aja, ada Command Shift I coba. Gitu Kak. Nah, kepilih kan ininya kan. Nah, Heeh. sekarang kita mau isi ini dengan warna hitam. Eh, Hitam itu kita jadi di sini ada warna kan, ada warna ini ada warna putih sama warna merah di Mm-mm. eyedropper ini. Nah, ini kita salah satunya kita isi jadi yang merah ini kita klik, yang putih biarin aja. Nah, yang itu kita jadiin hitam, yang bawahnya kita jadiin hitam. Oke, oke. Nah, terus ini kita mau isi. Ngisinya itu caranya pakai Alt Delete atau Control Delete. Jadi Command Backspace atau Alt Backspace coba. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah Control D di anu kan, udah nggak milih lagi Command D, oke. Nah, habis itu kamu bisa Control T. Dipenyetin lagi sama kayak si pohon tadi kasusnya. Anu ngambil tengahnya, ya. Ini ya Kak. Ya, kurang lebih begitulah. Terus kalau udah ya udah di enter, opacity-nya kurangin. Itu bisa. Opacity
Oh, salah itu. Yang diturunin kayaknya yang bukan yang itu. Kontrol D itu. Kayaknya tadi waktu kontrol T ada peringatan dia nggak bisa atau apa itu. Di undo dulu coba. Oh ya, terus di sini ada. Nah, oke. Nah, itu di kontrol T dulu. Kontrol D. Kontrol D. Kontrol. Command D. Nah, habis itu command T. Nah, ambilnya yang ini aja, yang atas ini. Sambil mencet kontrol. Nah, yang atas itu. Nah, nah itu. Nah, terus kalau udah enter. Enter. Nah, terus si layer 5 copy ini slidernya kamu turunin aja. Oh, I Nah, see. gitu. Kurang lebih. Ini cara menghias perspektif. Nah, kalau udah bisa menghias perspektif, biasanya yang menghias yang 2D itu udah nggak masalah. Kayak bikin-bikin apa itu namanya? Uh, menghias denah, apa render yang tampak itu. Karena kalau render tampak kan kita nggak pakai ini. Kita nggak pakai Ctrl T, kita cuma benar-benar cuma nyeplok-nyeplokin ini doang. Ah, iya Kak, nyeplokinnya tuh gimana Kak? Kan misalkan Nah, uh, oke. Nah, sekarang kita langsung studi kasus nih. Open mana mau yang nyoba mau kita hias. Nah, misalnya itu. Oke. di drag. Enggak, file open. Kalau di drag soalnya jadi smart object. Kalau smart object nggak bisa diedit kayak gitu tadi. Plan aja kali ya, itu sectionnya nggak lengkap gitu. Kalau plan kita lihat cutout-nya cari yang dari atas. Misalkan gini. Nah, Cari cutout-nya dulu Kak. ya cari cutout-nya dulu yang buat menghias ini. Jadi cutout-nya apa nih? Biasanya Tree. kalau Kalau dari anu sih harusnya, kalau dari atas itu harusnya bukan cutout yang kita cari. Logika aja ya. Kalau dari atas, sebetulnya yang kita perlu cari itu adalah block plan-nya dia. block Jadi plan bukan tree. bukan kita ngarang. Kalau kita ngarang kan nggak sesuai sama desain. Biasanya kita cari block plan-nya dia. Jadi misalnya dari Ini Google Earth, kamu cari dia itunya gimana si aku ada benda ini. side plan-nya. Nah, kalau ada block plan-nya, nanti dari block plan itu yang kita hias. Atau kalau bisa dari Google Earth-nya langsung, ya udah. Nah, kayak gini maksudnya. Jadi nanti kita di sini, kita menghias ini tuh numpuk-numpuk dia. Jadi kita kasih, misalnya dia, ini kita kasih pohon-pohon, terus pohonnya di drop shadow, terus di copy-copy gitu. Cuman mungkin nggak perlu sampai sebesar komplek ini. Mungkin ya segini aja Oh, mungkin ya. Kalau misalnya niat banget mau segitu semua ya silahkan. Cuman paling kan kita kan butuhnya cuman segini aja gitu. Nah, kalau misalnya mau juga yang ininya, berarti halo, halo Kak. ya. Jadi, halo, Halo ya, ya kedengaran. aman ya. Tadi sampai mana tadi? Ya, jadi Uh, dipotong aja segitu. Ya sesuai kebutuhan lah. Terus habis itu ya kita mulai hias aja dia pakai ini yang bagian bagian ini mungkin nanti kita bisa isi rumput.
bagian ini nanti kita bisa isi aspal gitu. Jadi nanti yang kita perlu siapin adalah grass texture sama mungkin ini nih apa nih paving texture atau apa. Tapi kalau mau paling gampang karena ini bangunannya udah jadi, kita cari Ya. aja di Google Map. Iya, ini susah di crop juga nggak? Iya, itu ngecropnya juga susah, pakai eraser juga capek juga. Kalau udah Google Map kan Bisa di kamu cari alamatnya langsung dapat, tinggal kamu zoom segede mungkin aja. masuk. Mentok ya Kak segini. Ya nggak apa-apa, segitu. Ini tulisannya nggak bisa dihilangin ya? Gimana ya? Nah, itu. Maksudnya tulisan Gimana The Kak? Scoop at North London City Hall-nya tuh nggak bisa hilang. Ya, nggak bisa. Ya udah, ya oke. Atau dari tadi aku screenshot dikit aja. Nah, oke. Oh, Ini. aku ajarin cara ngilangin tulisan deh. Screenshot yang tadi, Oh, nggak screenshot yang dari Google Map tadi. Nah, yang ya. yang ini ya. Ini coba kita ini. Nah, oke. Nah, itu kita buka di Photoshop. Oke. Nah, ini di Photoshop itu ada fasilitas namanya stamp. Stamp tool. Ini kamu coba zoom di sini. Zoom. Ya, tulisan City Hall-nya itu. Jadi stamp tool itu intinya anunya stamp ya, S. Shortcut-nya S. Stamp tool itu intinya adalah kita bisa kayak mengcopy apa yang ada di ini, kamu Bawah. layer satunya kamu duplikat dulu aja. Jadi kalau di Photoshop tuh dibiasain kita mainnya duplikat, jadi benda masternya masih ada. Jadi gimana Kak? Oh, Itu hidup. layer satunya diduplikat dulu. Kita kerjainnya di layer satu copy. Jadi stamp itu dia cara kerjanya gini. Ini udah aktif kan perintah stampnya. Kamu arahin mouse-nya ke sini. Jadi stamp itu pertama kita pilih sumbernya. Jadi misalnya ini ada, ini contoh aja ya. Misalnya ini aku punya pola gitu. Ini mungkin agak susah kalau di sini. Mungkin stemnya harus dari atas dan dari bawah. Nah, misalnya ada pola nih, kayak gini gerijik-gerijik, terus ada tulisan di situ tuh. Tulisan A, B, Hmm. C, D, E. Nah, itu tuh kita bisa manfaatkan pola yang di sini untuk jadi ambil sumbernya di sini, stem, terus habis itu yang tulisannya ini dicap, terus kita geser dia ke sana. Nah, nanti dia akan di sepanjang jalan ini dia mengcopy apa yang ada di atasnya itu. Kurang lebih begitu dia cara kerjanya sistem. Jadi kalau Jadi untuk kayak kasus gitu. ini, because the area to clone has not been defined. Oh ya, oke. Nah ya, kamu belum pilih sumbernya, nggak bisa. Nah, pilih sumbernya dulu. Pilih sumbernya itu pencet alt. Jadi kamu sebentar, mouse-mu di mana ya? Kok nggak kelihatan? Ini Kak. Oke, nah di situ kan. Nah, mouse-nya arahkan ke sini. Oke. Ya Kak. Nah, terus di situ kamu pencet alt. Semakin Kontrol ya Kak. Ya, out ya. ya, Gitu. sorry. Kontrol apa alt ya? Oh, komen. Komen. Misal. Komen apa? Option. Nah, itu. Klik klik di situ. Udah, Mm-mm. udah ngeklik, lepasin. Gitu. Kalau udah Gimana? itu option itu. Ini option, terus aku mencet barengan sama ngeklik gitu. Ya, terus lepasin alt-nya.
Nah, balik lagi kan. Nah, terus habis Iya. itu kamu klik di tulisan City Hall-nya. Kayak di brush gitu. Kamu arahin mouse-nya ke atasnya C ini, terus kamu brush di sini coba. Halo? Iya, Kak. Mouse-nya diarahin ke sini nih. Terus kamu brush, klik and drag. Bentar ya, Biar Kak. Bentar. Bentar, Kak. Ke toilet dulu ya, Kak. yuk